Oke, hai, halo semuanya. Balik lagi sama Raihan di sini dan kemarin gue berusaha untuk rajin nguploadnya kayak strike gitu, sehari konsisten. Ternyata kemarin gue nggak bisa ngetek dan baru bisa ngetek sekarang. Sekarang tuh sekitar jam 4 di tanggal berapa nih? Tanggal 19 April 2022. Mungkin yang kemarin ada yang ngeroyain Paskah gitu, soalnya kalau kita buka sosmed pasti banyak yang ngucapin selamat Paskah gitu. Terus tema-temanya tuh kelinci sama telur-telur Paskah gitu. Gue nggak tahu sih Paskah ini kayak gimana cerita, maksudnya maknanya apa, terus pasti ada ceritanya kan gitu. Gue kurang tahu sih, cuman senang aja karena jadinya ada hari libur. Dan karena sekarang sore berarti bentar lagi buka ya, sekarang sekitar jam 4. Mungkin kalau pada buka di Jakarta berarti sekitar jam 6, 2 jam lagi. Kalau gue di Padang itu sekitar jam setengah 7, masih 2,5 jam lagi. Gue tinggal nunggu setengah jam. Habis itu gue mau lari seperti biasa. Gue sore-sore selalu mencoba untuk konsisten lari, entah jogging atau apa gitu kan. Atau emang konsisten di larinya. Kalau jogging kan mungkin yang agak pelan gitu kan. And then ini hari ini tuh berarti hari Selasa. Dan kalau kemarin gue lihat di bola ya, coba ke live score ini tiba-tiba masuk udah bola, habisnya kocak gitu. Ada Barcelona yang kalah 1-0 lawan Cadiz gitu. Padahal Cadiz ini tim baru promosi di tahun 2020 pas lagi pandemi lagi kan, ekonominya juga pas lagi turun. Tapi ternyata punya fun fact, Barcelona tuh nggak pernah ngalahin Cadiz gitu. Selalu Cadiz menang 2 kali sama yang semalam, dan seri 2 kali gitu. Wah, gacor nih, emang keren ya. Nah, Barcelona jadinya makin ini makin apa, makin jauh poinnya sama Real Madrid. Jadi Real Madrid kalau mau menangin La Liga cuman butuh 7 poin lagi, which is ini berarti 2 kali menang atau 1 kali seri dan 1 kali seri gitu. Padahal kayak masih ada 6 laga lagi gitu. Terus ada apa lagi ya? Ada Napoli ketemu Roma itu 1-1. Kayak nggak ada yang hari ini. Coba gue lihat yang malam ya. Semalam tuh ada apa? Belum ada. Cuman nanti di hari Rabu. Nah, hari Rabu yang mau ke malam tuh nanti seru juga tuh. Itu berarti nanti pagi nih ada Liverpool lawan MU. Oh, nah yang ini nih kabar terbaru dari MU itu udah nge-confirm kalau misalnya pelatih mereka musim depan tuh Erik ten Hag gitu. Jadi kayak berapa ya? Tiga, enggak tiga sih. Sekarang game week udah yang ketiga akan masuk 3-3-3-2. Berarti kalau 3-3 entah 5 game lagi sebelum akhir musim dia ngumumin pelatih baru. Nggak ini kali ya, Ajax gimana ya, pelatihnya udah di confirm aja pindah gitu. MU sendiri juga udah gagal di semua ini kali ya, semua semua ajang atau kompetisi yang diikutin tahun ini tuh semuanya udah gagal semua buat ngedapetin piala. Cuman tinggal di Premier League doang gimana kira-kira MU ini bisa masuk slot ke Liga Champion atau malah masuk Europa League gitu. Jangan sampai ternyata malah ujung-ujungnya masuk Eropa Conference League gitu. Apa jangan-jangan malah nggak masuk semua gitu. Dia harus fokus di EPL doang, di Inggris doang ya, nggak jalan-jalan ke Eropa. Ya Tuhan. Nah, terus di hari Rabunya pas gue mau nonton hari Kamis dini hari, ada big match juga nih, Chelsea lawan Arsenal di home-nya Chelsea, Stamford Bridge. Nah, di sini fun fact-nya nih, akhir-akhir ini Chelsea kalau main di home itu jelek, tapi kalau main di away itu menang. Ini entah gara-gara kandang Chelsea lagi bapuk gitu ya, kurang kali ya ini dukun Senegalnya gitu kan, muter-muternya gitu, mungkin pawang hujannya kurang bagus. Atau emang baju kuning itu yang dipakai buat away itu bawa hoki banget. Tapi kemarin kalah ya di Real Madrid. Tapi udah ini sih apa, leg pertama menang walaupun gak lanjut, leg kedua menang walaupun gak lanjut gitu. Tapi fighting spiritnya bagus gitu Chelsea itu waktu lawan Real Madrid. Terus next ada apa lagi, ada Atletico lawan Granada, Real Madrid lawan Osasuna,
Everton lawan Leicester, Newcastle lawan Crystal Palace, City lawan Brighton. Nah, Brighton lagi gacor nih, dia 2 kali lawan Tottenham sama lawan MU menang apa nggak salah. Nah, ini City nih bisa-bisa kena polisi tidur nih kan. Ntar Juventus lagi main juara IPL karena mereka cuma beda 1 poin nih, Juventus City sama Liverpool. Juventus lagi menyebutnya. Terus ya udah itu dulu ya, boleh yang trivia, bukan trivia juga sih, apa namanya, buat hari apa sih namanya sih, aduh kurang minum sih gara-gara puasa gini ya, preview. Nah itu kan. Ya Tuhan, gue kenapa ya jadi begini nih, bingung gue. Ini nih gue mau lihat juga kan, biasanya kan kita langsung lihat ke Land Today gitu, ada hype apa. Cuman gue gara-gara buka Instagram nih di PC gue, ini keren banget nih postingan dari Trax FM nih. Dia bilang tempat ngabuburit sambil nikmatin senja di Jakarta. Wah, anak senja nih. Katanya nih tempat-tempat yang bagus gitu ya buat ngabuburit atau buat buka puasa, ngeliat-ngeliat senja gitu. Pertama ada hutan kota di GBK. Nah, ini bagus juga sih. Kalau misalnya kemarin kan sebelum puasa gitu kan, orang-orang pada kesini sore-sore foto gitu kan, buat nyari stok-stok buat bisa diupload ke Instagram gitu kan. Terus ada parkiran rooftop mall. Ini bener juga nih, kalau gue di Bekasi paling biasanya sih itu sih ya, Sumarekon Mall, bukan Sumarekon Mall, Bekasi Square, Revotown. Nah itu biasanya rooftopnya dijadiin tempat pensi. Cuman karena itu rooftopnya gue bilang termasuk tinggi, karena dia nanti pas ngeliat ke bawahnya itu di jalan tol. Nah jalan tol itu kan ke bawah banget gitu kan. Seru. Terus, nah iya, jadi kalau mau ngeliat sunset itu kalau di Revotan itu kan nggak ada lagi gedung yang lebih tinggi daripada dia tuh. Jadi ngeliat sunsetnya kayaknya bagus gitu. Walaupun ada sih kayaknya ada apartemen 1-2 gitu yang lebih 1-2-3. Terus ada Sarina lantai 8. Nama tempatnya Trax FM ya. Mungkin dia kali karena yang bikin kan editornya nih. Terus editornya biasa kalau bukber kebanyakan di kantor ngabuburit. Ya udah dia ngelihatnya senja-senja gitu di Sarinah. Apalagi Sarinah lagi bagus kan. Udah bagus lagi. Terus ada ini ada berita dari Vice nih. Marak aparat terlibat kriminal dan depresi. Imbas buruknya proses seleksi. Akademisi UPN Veteran Jakarta mengkritik sistem rekrutmen TNI yang masih terpaku seleksi fisik, kurang menelaah minat bakat serta aspek kesehatan mental calon taruna. Oh gitu. Terus ini dari Instagram juga, dari Transfer Market Official, dia bilang katanya ada rumor Gavi ini bakal ke Munchen. Buset, market value gede banget, 60 juta euro. Gavi masih 17 tahun. Terus ada apa lagi ya? Oh ini gila nih, Jakarta Keras nih yang ngeposting ya. Jadi kan zaman sekarang orang banyak yang pamer gitu, bukan pamer ya, mentingin gengsi gitu. Gue nggak mau kalau nongkrong ngebawa HP Samsung gue gitu atau HP Android, gue malu. Orang-orang teman-teman gue pada pakainya iPhone gitu. Nah itu tuh kadang tuh ada yang mungkin dia harus banget beli iPhone gitu kan, nggak mau kalah dari temennya. Terus kalau misalnya cowok, dia nggak mau kalau pakai motor bebek atau pakai Beat Matic biasa, minimal Matic gede gitu. Atau sekarang orang pengen pakai Vespa Matic gitu. Nah di sini ternyata ada info penyewaan iPhone dan Vespa Matic atau minimal Aerox buat besok ikut bukber alumni. Jaminannya mudah, cuman KTP. Demi gengsi ya Tuhan. Terus ada apa nih? Oke, ada BTS yang katanya rilis tanggal comeback. Oh ya, kemarin kan sempet ini ya, mereka kayak cuti lah gitu buat liburan. Ada apa lagi? Oke, coba kita lihat. Nih gue juga suka lihat Froyonion, karena kalau Froyonion sekarang tuh setiap ada story ini kalau ngepost story dia itu ada artikel pilihan per hari gitu. Nah ini gue coba buka ya.
Ada Nicky bikin bangga di festival musik. Oh ya nih, pas Nicky manggung juga ternyata ada bapaknya di Coachella gitu. Terus dia nyanyi, liriknya ganti kayak My Daddy in Coachella. Wih gila. Ini bapaknya gimana ya? Apa bapak-bapak Haji Muhyiddin gitu, pakai sarung, pakai pakai peci. Nah berarti kalau keluar tuh biasanya pakai celana bahan, kaos-kaos polo gitu kan. Atau tipikal bapak-bapak Padang banget gitu, dia mau kemana aja tapi tampilannya harus rapi gitu, pakai sepatu, pakai celana bahan, terus harus pakai kemeja gitu. Nah itu gue biasanya ngeliat gitu tuh di ayah gue, atau misalnya di keluarga gue dan teman-teman ayah gue gitu, biasanya kayak gitu tuh yang orang Padang, jadi rapi kemana aja tuh harus pakai kemeja gitu. Terus apalagi ya, ini gue liat di Froyonion ya, froyonion.com ada artikelnya, Nicky sempat gugup saat tampil. Iyalah, acara keren gitu kan ditonton, ada Justin Bieber aja nontonin Billie Eilish gitu. Terus Nicky nih yang nyanyiin lagu Sempurna dan pakai lirik Indonesia, kemarin juga sempat gue bahas. Warga net atau netizen juga bangga sama pencapaian Nicky. Wah itu sampai Najwa Shihab, terus entah Dovian atau Enjovi gitu. Terus ada Erika Karlina juga gue lihat pada pergi tuh nonton Coachella gitu. Wah gila, sosialita itu aku sangat ingin berharap sekali bisa seperti itu. Terus ada apa lagi? Coba ya, artikel terpopuler. Nih gue liat nih. Ada apa lagi? Alasan kenapa laptopan di coffee shop bisa bikin lo berpikir kreatif. Lah kenapa nih? Tapi bener juga sih. Biasanya orang kalau mau laptopan ya udahlah gue coffee shop. Nah sedangkan kalau gue ya mau laptopan harus banget ada colokan, karena laptop ini udah baterainya udah mau sakit ya. Dia kalau nggak dicolok tuh tiba-tiba mati aja nanti. Tiba-tiba udah ke udah ke shutdown sendiri gitu. Malesin banget sih. Terus ini tentang ekonomi pasif income gitu ya. Ada apa lagi? Oke, coba itu mungkin dari Froyonion Story tadi ya, dari artikel pilihannya Froyonion. Pengen deh gitu, siapa tahu gue bisa kerja juga. Nih ternyata baru 2 menit dikirim artikel pilihan yang spesial hari ini. Amerika menganggap aplikasi Peduli Lindungi berpotensi melanggar HAM. Dan kira-kira apa nih yang dibahasnya? Maksudnya apa yang terjadi gitu. Ini kata-katanya unik juga ya. US kenapa bisa ngeklaim kayak gitu? Aduh, ini nggak ada poin-poin penting yang di bold lagi, sorry ya, maaf ya. Jadi nggak baca deh, udah judulnya dulu aja. Makan coklat saat sarapan bisa meningkatkan kreativitas lo. Wah, dan mungkin bisa bikin gemuk kali ya. Nggak tahu, gue asal sebut aja. Mungkin ada penelitian kalau makan coklatnya pagi tuh nggak bikin gemuk, kalau misalnya malam sebelum tidur ya. Terus menganalisis fenomena digital love lewat film Her yang dirilis tahun 2013. Nama ini ada Amy Adams, Scarlett Johansson, Phoenix. Oke. Terus Journey Ahmad. Nah ini calon-calon naturalisasi Indonesia ya. Tapi nggak tahu nih udah fix jadi kebangsaan Indonesia atau gimana. Cuman dia berkarir di luar negeri, di Eropa gitu. Dan gelombang amat amit netizen Indonesia untuk main di Liga Nenek Moyang gitu. Gokil sih. Kira-kira ada apa lagi? Oke, trailer itu udah di-publish ya. Thor, apa nih? Love and Thunder. Udah trailernya, katanya 3 bulan lagi di Juli 2008. Padahal film Marvel yang satunya lagi aja belum bisa kita nonton loh. Itu apa? Doctor Strange Madness of Multiverse. Itu mungkin nggak tahu ya, entah di April ini atau Mei gitu. Sedangkan ini di bulan Juli, berarti ya bedanya mungkin 2 bulan 3 bulan gitu. Deket banget ya. Biasanya kalau Marvel tuh 2 kali setahun gitu, yang di Mei dan satu lagi kayak di Oktober gitu. Mungkin ya, itu yang awal-awal banget sih, kayak masih Iron Man, Thor 1-2 gitu, Iron Man 1-2-3. Wah, nih ada berita yang sungguh membanggakan, katanya mulai tanggal 6 Mei harga kerupuk kaleng naik jadi 2.000 satunya.
Ini mending lu, oh iya gue ingat banget nih, mantan gue demen banget nih makan kerupuk bawang kaleng kayak gini kan, dan dia spesifik gitu ngasih taunya enak, jadi gue nggak perlu cari tahu mana yang enak atau yang ini bagus nggak ya. Dia sukanya tuh yang mereknya Irma di Bekasi, if you know, kalau lu anak Bekasi kayak lu tahu deh tuh, biasanya banyak tuh kaleng-kalengnya di warteg, tempat mie ayam tuh pasti ada. Nah gue sampai tahu pabriknya tuh di Kranji. Akhirnya gue kadang pernah iseng gitu ngasih hadiah ini kaleng gue ke pabriknya gitu, mas mau dong kerupuknya satu kaleng berapa, yang katanya itu murah banget 25.000, jadi satu penuh gitu 25.000, dan gue dikasih kalengnya juga. Jadi nanti kalau mau ngisi lagi kalengnya, istilahnya kalengnya dipinjemin lah ya. Jadi kayak gue udah beliin berapa kali ya, dan waktu dia mungkin tinggal di apartemen gitu karena dia kerja juga, kalau ngekos mungkin harganya lebih mahal dibandingkan apartemen karena dia barengan berdua sama temennya. Gue nggak tahu sih, seharusnya kalau apartemen kan pasti lebih mahal ya karena ada maintenance, ada apa servisnya juga gitu kan. eh Balik lagi ke kerupuk kaleng itu, akhirnya gue pernah ke sana gitu lagi mau ngapel atau apa, dan gue bawain surprise-nya adalah kaleng kerupuk itu dengan full penuh. Ya Tuhan, itu malu banget ya, gue bawa itu ke apartemen. Nih ada kaleng warna biru kontras gitu kan, siapa yang nggak tahu kan. Mbak resepsionisnya kayak gue kenal tuh makanan gue tiap hari di warteg ya. Kok bisa sampai sini? Ini lantainya marmer loh, ini temboknya nggak dicat nih, ini marmer nih. Oke. Itu terus coba scroll, ada apa lagi. Harga mie instan di Shanghai hampir 1 juta per kardus. Buset, tapi berapa isinya? Kalau 1 juta isinya 1.000 ya. Tapi harganya membanggakan, mungkin 1 juta per kardus. Kalau Indomie mungkin ya, atau mie instan gitu isinya berapa ya, 24 mungkin, enggak 24, 12 gitu kali ya, 12 kali 4, 48 mungkin. Harganya tuh ya masih 100 gitu, di bawah 100. Cuma nggak tahu sekarang jadi berapa. Dulu gue pernah beli gitu, kayak nyetok gitu, anak kosan. Gue bilang anjing, daripada gue beli satuan atau kayak orang normal pada umumnya, pasti kan lebih mahal 200 perak. Sedangkan kalau gue per piece gitu, lebih mahal 200 perak per piece. Sedangkan if kalau gue beli kardusan pasti kan kayak oh ya ada saving budget 10.000 ke bawah mungkin goceng gitu. Sedangkan 10.000 atau goceng itu buat anak kos penting gitu. Ini 10.000 udah bisa beli nasi padang, aman nih makan siang gue gitu kan. Akhirnya dulu kepikiran begitu. Namanya anak kosan ya, harus berusaha bertahan hidup. Terus ada ini gue gara-gara nge-follow orang jual BMW second nih, cakep-cakep banget BMW ya. Oh ini dari Negeriku Lucu. Ini proyekannya Kemal Palevi sama Patra Gumala. Dua-duanya dari podcast Ancur. Patra ini juga siaran di Gen FM. Gue dengerin banget sih karena gue pengen banget coba kalau bisa siaran di Jakarta gitu kan. Dan mereka kan Patra podcast Ancur kan, wow, bisa dijadikan panutan ya. Nah ini nih beritanya adalah dikutip dari CNN Indonesia, judulnya takut dimarahi istri, travel ojol di Jogja sebar hoaks korban klitik. Oh gitu, hoaks ya biar dapat duit kali ini, nggak tahu deh. Terus wow, ada apa ini ya? Oh ada ini nih, Okin yang ngeluarin single debut namanya Lupa Nama Ingat Rasa, dan ini kayak dia bikin grup gitu barengan sama K, dan nama grupnya adalah Okin dan K, jadi oke gitu. Oh itu single debutnya Lupa Nama Ingat Rasa, dan sekarang dia ngeluarin single kedua nih, rilis namanya Peneman Malam Sepi. Ih gila, habisnya gue denger kayaknya judulnya mantep banget. Setelah album, Raisa siap gelar showcase. Wow. Raisa kayaknya ini ya sekarang mungkin udah seneng ngurus anaknya. Sekarang anaknya mungkin udah gede, kemarin udah bikin SIM, akhirnya sekarang Raisa balik lagi ke panggung dan bikin karya-karya. Ditunggu ya, kayak Tulus tiba-tiba
pandemi nggak, kabarnya nggak banyak gitu, mungkin ya kemarin kolaborasi sama Erwin Gutawa dan DLL, tiba-tiba bikin album meledak banget itu Hati-Hati di Jalan ya. Orang lagi misalnya lagi karaokean koplo, diputerin Hati-Hati di Jalan, ini Hati-Hati di Jalan nggak diubah ke koplo, pada nyanyi semua. Gue nggak kebayang sih kalau Hati-Hati Jalan dibuat versi koplonya. Bisa sih, pasti pasti joget juga jempol gue nih kalau misalnya didengar juga. Cuman yang aslinya aja udah enak kayaknya. Gue lebih prefer pasti gue dengerin yang aslinya terus. eh terus oh gini, ini gue kemarin buka TikTok juga ya. Jadi gue misalnya gue tidur jam 10, terus gue sahur kan biasa jam 4 gitu kan. Nah gue lihat di TikTok nih ada nih orang yang live Instagram jualan gitu kan, pasti banyak ya. Yang gue lihat kemarin tuh jualan baju jersey gitu. Jadi jam segitu, dari jam 11 sampai jam berapa, sampai jam 5 itu live jualan baju jersey. Wow, gokil. Gue nggak tahu ada fenomena apa nih di per TikTokan atau misalnya di sosmed gini gitu. Orang jualan sekarang udah nggak di Shopee atau di Tokped tapi jualan di TikTok gitu. Apa lu gratis ongkir atau gimana? Dan live-nya itu lama-lama, ada yang dari jam 12 sampai nanti jam 12 siang gitu. Tuh kagak ngantuk apa ya mbak-mbaknya. Mungkin kalau dia live lama dapat duit berapa gitu, misalnya puluhan juta dari TikToknya atau gimana. Wah, gokil sih. Next, yuk ada apa lagi? Coba, Billie Eilish menjadi headliner termuda di Coachella 2022. Wah, kemarin juga ada The Weeknd ya, keren banget. Dia kayak pakai baju tentara atau tactical move gitu, hitam-hitam semua gitu, boots hitam tentara, terus bajunya kayak pakai rompi anti peluru gitu. Itu sih yang gue lihat ya, keren sih, gokil. Terus ada apa lagi nih? Oke, nih juga ada berita duka. Jadi dari Cristiano Ronaldo, gue ingat banget lagi buka Twitter malam-malam, tiba-tiba akun-akun bola langsung serempak nih ngabarin ada berita ini, karena si Cristiano Ronaldo ini juga ngeposting di Twitternya, di Twitter apa Instagram, gue lupa, Twitter sih, tapi gue lihat bahwa kan ceweknya lagi ngandung nih anaknya dia, ada 2 kembar nih, cowok cewek, tapi mungkin pas lagi ngelahirin yang cowok ini ternyata tidak terselamatkan dan harus meninggal. Nah, sekarang tinggal 1 sisa, itu yang ceweknya. Dan katanya semangat si Ronaldo sama ceweknya adalah buat si anak kembar ceweknya ini yang tinggal 1, yang tadinya kan kembar kan. Ini gue tahu juga kemarin pas lihat di entah di mana ya, gue sosmed, gue lupa, ternyata Georgina Rodriguez ini adalah ceritanya nih, kayak kan emang udah dirilis ya, dia kayak bikin film, bukan film ya, di Netflix gitu kan. Sebuah biografi, film autobiografi gitu. Nah ini Cristiano Ronaldo jadi ketemunya sama Georgina adalah di salah satu toko brand gede gitu. Di sana Georgina itu jadi entah jadi SPG-nya atau salesnya gitu. Tapi gue pas lihat di situ ya, ini nggak tahu ini emang fotonya Georgina waktu lama atau pas proses syuting gitu, emang mantep cuy. Beda mungkin kayak Sismasen gitu kan, yang kalau ke di mall-mall Indonesia sama mungkin mall-mall sana gitu. Georgina aja mantep gitu. Wah, ini kayak Latin, badannya bagus banget gitu. Siapa yang tidak suka kan? Cristiano Ronaldo aja langsung dibuat tidak bisa ke lain hati, malah jadi banyak anak kayak gitu ya. Jadi di satu sisi hubungan romantisme seorang pasangannya ketemu, di satu sisi memperbanyak keturunan. Cristiano Ronaldo juga ketemu juga orangnya, jadi mungkin istilahnya Cristiano Ronaldo lagi jaya-jayanya, ini saatnya nih anak-anaknya lahir sekarang, jadi nanti ketika anaknya mungkin umur jadi pesepak bola 17 tahun gitu, Cristiano Ronaldo masih bisa ngeliat gitu, masih nggak sakit-sakitan, atau misalnya Cristiano Ronaldo bisa ngebiayain juga gitu, masih ada uangnya cukup kali ya. Nah nanti pas anak-anaknya jadi pesepak bola misalnya, wah hampir selevel sama Cristiano Ronaldo nya jadi agentnya nih, hampir sama kayak si Haaland gitu, yang dibilang katanya desas-desus di beberapa berita, katanya Erling Haaland tuh sama City udah taken kontrak Manchester City ya. Ini katanya Haaland bakal jadi pemain Premier League dengan gaji tertinggi 500.000 pound sterling per minggu. Ini pasti bapaknya sekaligus agentnya itu pasti dapat kecipratan duitnya juga ya. Mino Raiola kan juga ya
legendnya juga. Terus ini gila keren banget nih dari Iridio nih. Ada, ya boleh lah gue bacain ya. Hati-hati, olahraga ini bisa membatalkan puasa. Olahraga apa nih? Ini kayaknya olahraga lu main futsal pagi-pagi jam 6 nanti bisa batal puasa lu. Pagi-pagi udah main futsal, kan lu buka masih sampai nanti sore. Katanya ada, ini nggak ada nih, ke foto-fotonya doang. Nih ngelucu nih, karena olahraga tersebut bisa membatalkan puasa jika Anda lakukan di siang hari lalu minum setelah melakukannya. Fotonya ada sepak bola, renang, lari, sama nge-gym gitu, barbel. Oke. Terus dari USS Fit beritanya Mocha akan menggelar konser di platform Metaverse. Gokil. Indonesia go to Metaverse. Tapi masih ada begal. Terus apa lagi ya? Gue nggak suka nih scroll Instagram gini, yang keluar tuh orang jual BMW second gitu, dan BMW-nya bukan BMW lama, masih BMW yang mungkin ya 5 tahun ke bawah gitu, bagus. FA Cup Final nanti 14 Mei, which is ya sebulan lagi lah ya, di Wembley. Ada Liverpool ketemu sama Chelsea. Mudik gratis, ini beritanya dari JNFM. 118 bus siap antar perantau asal Jawa Tengah di Jabodetabek. Oke. Kuotanya terbatas of course, karena gratis ya, pasti rebutan. Terus masih scroll lagi. Ini banyak tentang musik ya, kan gue download juga kayak musik apa nih yang rilis apa gitu kan. Kalau dari Twitter coba kita lihat, gila udah lumayan ya, nggak berasa 26 menit loh. Kita lihat deh apa yang habis gua tweet gitu. Biasanya kan kalau yang gua tweet tuh berarti yang lagi viral apa, kan gue pasti nimbrung aja gitu kan. Ini nih GG juga. Jadi ada seorang istri yang ketahuan selingkuh dari suaminya, dan dia melakukan perselingkuhannya itu adalah ketika sang suami sama anaknya itu sang suami lagi sholat taraweh gitu. Jadi pas suaminya taraweh pergi kan dari rumah, nah istrinya bawa masuk nih cowok lain ke rumahnya, dan dia melakukan sebuah kegiatan yang mungkin kegiatan itu melelahkan. Dia melakukan sebuah kegiatan, dan mungkin suaminya waktu itu lagi hoki ya, dapat imamnya Casey Stoner gitu, cepet ya. Akhirnya dia pulang lebih awal kan, pas lihat ternyata wuset, suami istrinya lagi. Dan di sini istrinya nangis sampai sujud, sedangkan suaminya cuman kalem aja gitu. Yaudah, oke. Kamu aku kebalikin ke rumah orang tuamu gitu ya. Nah, netizen di sini ngomongnya sih parah, kayak ada yang bilang gini, ya ketahuan lah ya siapa yang to another level gitu. Suaminya pasti kayak yang dicari kerja udah mapan gitu, nerima kenyataan kalau misalnya ternyata istrinya kayak gini, ya udahlah dia santai aja gitu, dia bisa cari yang lebih gitu. Oke, kayak gitu. Terus itu beritanya sampai gue lihat ya, yang itu yang retweet mungkin udah 2.000 orang, yang komen ada 1.000 orang, yang love udah 17.000 orang. Wow. Terus yang trending di Shopee lagi di Twitter, di Shopee nih. Terus Coachella juga. Terus Menteri Pertahanan Bapak Prabowo nggak tahu kenapa PSS Sleman hari Selasa. Oke, itu no more. Nih ada juga nih Gerard Pique, defendernya Barcelona, katanya dia berperan untuk melobi PSSI-nya Spanyol buat ngadain final League Cup itu di Arab, di Dubai gitu. Dimana kalau misalnya di Arab kedua tim di final itu bisa dapat income yang lebih bagus lagi buat PSSI-nya Spanyol, mungkin dapat income juga gitu kan. Nah, Gerard Pique ternyata berperan aktif juga buat negosiasinya mungkin. Nah, namanya dia kan pemain sepak bola nih, yang gue tahu dia juga ngambil
gelar apa sarjana apa S2 di bidang ekonomi atau bisnis gitu, jadi kepake nih, mungkin dia nanti bisa nih jadi next dari dirteknya, direkturnya petingginya Barcelona ya, karena memungkinkan gitu. Next ada apa lagi? Coba sekarang kita move out to Line Today. Wah, ternyata udah setengah jam. Nanti aja deh ya. Gue coba bikin jadi 2 episode gitu. Jadi mau coba makin banyak gitu, boleh nggak sih? Setengah jam dulu aja ya teman-teman. Abis ini mungkin kita bisa lihat ke Line Today. Oke, thank you semuanya everyone yang udah dengerin, yang udah komen, yang udah DM. Thank you so much. Semangat puasanya dan sehat-sehat terus. Dadah.